Shalom, selamat pagi saudara. Kembali kita bertemu dalam Renungan Happy Sword Family. Pada pagi hari ini saya beri judul Tanggung Jawab. Kisah ini saya ambil dari apa yang Bapak Sambala sampaikan mengenai hamba-hamba yang diberi talenta oleh tuannya, di mana pada dasarnya setiap hamba dan kita semua harus mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita punya, yang kita miliki, yang Tuhan berikan kepada kita. Apapun itu, dalam kehidupan dalam semua aspek hidup kita harus pertanggungjawabkan hal-hal yang kita lakukan. Sebagai seorang suami misalnya, dia harus bertanggung jawab untuk menghidupi keluarganya. Dia harus mencari nafkah, dia harus menghidupi keluarga, mencukupi keluarganya. Kemudian seorang istri juga sama, dia harus bertanggung jawab dalam rumah tangganya sebagai seorang penolong. Begitu juga sebagai seorang anak, dia juga harus bertanggung jawab sebagai seorang anak untuk dia menghormati orang tua, dia taat kepada orang tuanya. Begitu juga kehidupan kita dalam berjemaat, dalam kehidupan kita dalam sebagai pengikut Kristus yang notabene menjadi anak Allah, kita juga harus bertanggung jawab. Ada satu ayat yang saya tertarik dengan ini, yaitu di Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Dari ayat ini saya mengambil kesimpulan bahwa memang dalam aspek hidup kita, setiap kita harus mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan beri. Seperti halnya dengan hamba yang diberi talenta oleh tuannya pada saat tuannya akan pergi. Apa akibat dari kita yang tidak mempertanggungjawabkan hidup kita? Kita bisa lihat dalam perumpamaan soal talenta ini. Dalam perumpamaan soal talenta ini, terutama di Matius 25, satu perikop tentang perumpamaan talenta ini, ayat yang ke-14 sampai dengan ke-30, di mana hamba yang pertama diberi oleh tuannya ini 5 talenta, hamba kedua 2 talenta, hamba ketiga 1 talenta, dan dari 3 hamba ini ada hanya 1 orang yang tidak membuahkan hasil dari talenta yang diberikan. Dan 1 hamba ini yang akhirnya justru berpikiran bahwa tuannya ini adalah seorang yang jahat, yang memang mengambil apa yang bukan menjadi miliknya untuk menjadi miliknya sendiri. Itulah asumsi yang ada dalam pemikiran 1 orang hamba yang diberi oleh tuannya 1 talenta ini. Berbeda dengan 2 hamba lainnya yang mengusahakan talenta yang diberikan itu untuk dapat menghasilkan. Dan kita sebenarnya tahu semua bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki minimum 1 talenta dalam kehidupan kita untuk kita kembangkan. Dengan 1 talenta itu seharusnya kita bisa membawa atau paling enggak memberitakan bahwa, menunjukkan bahwa kita ini anak Allah. Kita ini berbeda. Ada 1 ayat lagi yang saya mau sampaikan di sini adalah Matius
25 ayat yang ke-30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini sebenarnya efek dari satu hamba yang diberikan satu talenta yang tidak mengembangkan talenta itu, dan akhirnya berpikir bahwa tuannya adalah seorang yang jahat yang mengambil. Dan inilah akibat kalau memang kita lalai atau kita abaikan talenta yang Tuhan berikan gitu loh. Karena itu pada pagi hari ini saya mengajak kita semua, termasuk saya sendiri, untuk mari gali talenta yang ada pada diri kita masing-masing, dan mulailah saat ini kita kembangkan talenta kita untuk sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini buat apa yang Kau nyatakan. Kami tahu dan kami bersyukur kalau kami punya satu talenta dalam kehidupan kami. Karena itu, berikan hikmat buat kami untuk kami mampu, Tuhan, mengembangkan apa yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.